Yang sebagian lagi beranggapan banjir itu tidak menyeluruh. Luapan air itu hanya di daerah tempat Nuh dan kaumnya, sedang di belahan bumi yang lain tidak terkena banjir. Alasannya karena orang India dulu mengira bahwa kemakmuran negeri mereka masa lampau sejarahnya lebih jauh dari yang diperkirakan oleh Taurat mengenai Nuh dan banjirnya, dan kemakmuran mereka berkelanjutan jauh sejak beberapa generasi dalam sejarah sampai sekarang. Seperti diketahui banyak pihak yang tidak yakin perkiraan yang disebutkan dalam Taurat itu. Zaman Nuh mungkin jauh lebih lama dari itu, termasuk dari perkiraan orang-orang India tadi. Cerita banjir dalam Bible menurut Ensiklopedia Britannica, dekat sekali persamaannya dengan tradisi Babilonia tentang banjir. Peranan yang dimainkan oleh Utnapishtim menyerupai peranan Nuh. Mitologi-mitologi demikian sudah menjadi sumber ciri-ciri khas cerita banjir dalam Bible, seperti pembuatan dan persiapan bahtera, saat mengapung di atas air dan ketika air surut. Dalam epos Gilgamesh pahlawan dalam legenda Raja Babilonia, dalam sastra 2000 tahun Pramasci, yang juga berisi cerita banjir, Utnapishtim, yang seperti Nuh, menyelamatkan kosmik dari kehancuran. Losi tentang epos Gilgamesh memperkenalkan Utnapishtim yang memerhatikan perintah suci untuk membuat sebuah bahtera itu. Bible menyebutkan, air bah meliputi bumi ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan, bahwa Allah telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Kejadian 6, 5-6. Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Kejadian 6:13. Kemudian firman-Nya lagi, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Kejadian 6:17. Istri Nuh dan istri Lut termasuk golongan orang-orang kafir, surat Tahrim atau surat ke-66 ayat 10. Mengenai Nuh, selain keterangan selintas tentang anaknya, mengenai istri Nuh juga tidak terdapat keterangan terperinci, selain berupa isyarat, sekalipun kisah tentang Nuh dan Lut sudah disebutkan lebih terperinci dalam surah Hud atau surat ke-11 dan surah Nuh atau surat ke-71, dan di sana-sini dalam ayat-ayat lain. Keduanya sebagai istri orang yang saleh, istri para nabi, berkhianat dalam arti agama dengan bersikap munafik, berpihak kepada musuh-musuh suami mereka, kaum kafir.